Lion Parcel berhasil melewati pandemi COVID dengan baik. Namun tantangan belum berakhir. 2024 diperkirakan masih banyak rintangan. Oleh karena itu, CEO Lion Parcel, Varian Kirana, telah menyiapkan strategi yang lebih besar dari sekedar bisnis logistik. 2024 ini an exciting challenge buat kita karena bagi kita Lion Parcel dalam sisi logistiknya kita sudah melakukan banyak perubahan, banyak perkembangan. Kita juga melihat bisnis bukan necessarily kita harus pivot, tapi kita menambahkan services baru dan juga layanan baru. Jadi bahkan kita bisa bilang apakah nanti ke depannya bisnis model baru, itu yang kita sedang explore. Karena kita nggak cuma melihat Lion Parcel stay sebagai logistik doang, tapi kita logistik ini adalah fase 1. Sebagai pemimpin muda, CEO Lion Parcel Varian Kirana mencoba menjembatani berbagai generasi. Hal ini harus dilakukan agar perusahaan bisa berjalan dengan baik. Kita itu di era how kita still maintain the tradition, tapi juga how to see what's next for innovation. Kita juga melihat dari sisi experience, know-how, what's been there, what's done that, tapi juga era untuk ngelihat what's new atau what has not been done. PT Lion Express atau yang dikenal sebagai Lion Parcel menjadi salah satu perusahaan logistik yang berhasil melewati krisis pandemi COVID-19 dengan baik. Berdiri sejak 14 Februari 2013, Lion Parcel memiliki 15.000 kurir pengiriman, 3.000 armada, dan didukung oleh lebih dari 7.000 agen. Varian Kirana dikenal sebagai salah satu sosok di balik kesuksesan perusahaan logistik tersebut, menjabat sebagai Chief Executive Officer sejak 2017. Lion Parcel dalam kepemimpinan Varian Kirana mencatat perkembangan yang signifikan dengan memperluas jangkauan pengirimannya hingga 98% area di Indonesia. Varian Kirana memimpin Lion Parcel dengan gaya kepemimpinannya yang terbuka, namun secara kreatif terus berinovasi meluncurkan program untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan pasar. Tak hanya di Lion Parcel, kesuksesan Varian Kirana sebagai pemimpin muda juga berhasil memasukkannya dalam daftar Forbes 30 Under 30 Indonesia tahun 2022 dan Fortune Indonesia 40 Under 40. Liputan6.com berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Varian Kirana, menyaksikan dan mengenal lebih dekat kepemimpinannya di Lion Parcel. Kalau dari sisi target, 2023 jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita kurang lebih bagi target kita nggak hanya dari kepentingan perusahaan, kita bagi dari kepentingan pelanggan, kita bagi dari kepentingan kita punya core service kita juga, dan juga ke company. Jadi kalau dari sisi pelanggan, kita fokus terhadap kita punya tingkat kepuasan, experience, kita menambah banyak layanan baru seperti kayak layanan Bospec untuk yang premium supaya bisa lebih cepat. Kita juga menambahkan gimmick atau seperti tambahan services seperti kayak COD, nggak hanya COD barang tapi juga COD ongkirnya. Kita juga melakukan banyak promosi yang banyak banget selama tahun ini untuk pelanggan. Lalu untuk servis kita sendiri, kita banyak investasi dalam sisi menambah jumlah pos, kita juga menambah jumlah hub-hub, kita menambah banyak moda angkutan darat, juga banyak mengutilisasi multimoda yang kita bilang dari darat dan laut, udara dan darat, jadi kita kombinasi gabungan semuanya. Nah dari sisi perusahaan, kita juga melihat satu pertumbuhan yang lebih positif, terutama di tahun ini secara COVID mungkin awal-awal sudah jauh lebih membaik, mungkin kalau sekarang ada muncul lagi, kita lihat dampaknya ke depannya. Tapi sepanjang 2023 ini, daya beli masyarakat sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita juga lihat karena pergerakan ekonomi juga pasti banyak pergerakan barangnya. Overall, logistik company banyak yang mengalami pertumbuhan tahun ini.
Kalau kita big peak season kita terjadi di 2 period. Pertama pas puasa, itu dimana orang transaksi sebelum mereka Ramadan. Lalu yang sekarang ini, jadi double date kayak 11-11, 12-12, itu yang periode online shopping. Itu 2 periode yang kita lihat spike-nya itu jauh melebihi normal, bisa 2 to 3 times lah dari normal kita punya transaction. ...2024 ini an exciting challenge buat kita, karena bagi kita Lion Parcel dalam sisi logistiknya kita sudah melakukan banyak perubahan, banyak perkembangan. Kita juga melihat bisnis bukan necessarily kita harus pivot, tapi kita menambahkan services baru dan juga layanan baru. Jadi bahkan kita bisa bilang apakah nanti ke depannya bisnis model baru, itu yang kita sedang explore. Karena kita nggak cuma melihat Lion Parcel stay sebagai logistik doang, tapi kita logistik ini adalah fase 1 dari Lion Parcel. Another 3 to 5 years, mungkin Lion Parcel bukan lagi cuma sekedar logistik, tapi something else. Dan itu yang kita lagi explore ke banyak-banyak lini, banyak-banyak vertical, dan kita lihat di situ banyak potensi yang bisa kita lakukan karena perkembangan IT dan juga impact terhadap logistiknya, banyak enabling potensi bisnis baru. Kita melihatnya secara objektif aja sih, kita melihat perubahan, apakah positif dan negatif kita nggak terlalu fokus terhadap itu, tapi kita lebih tertarik dalam menghadapi ini seperti apa perusahaan ini harus berjalan. Kita melihat waktu itu kondisi pas pre-COVID, during COVID, dan post-COVID. Lalu kita lihat lagi ada tech winter, kita melihat lagi ada pengetatan suku bunga. Jadi banyak faktor-faktor yang orang bilang, oh ini akan berdampak negatif atau berdampak positif terhadap bisnis. Ujung-ujungnya tergantung masing-masing perusahaan menavigasi. Kita sih tidak melihat eventnya positif negatif, kita lihat kesiapan company-nya. Bagi kita sih sangat normal ya, itu sih siklus ini. Logistik itu bukan sesuatu bisnis yang punya that high of entry barrier. Kita melihat kalau kayak dalam sisi banyak bisnis-bisnis lain mempunyai high barrier to entry, logistik relatively kecil. Jadi everybody bisa langsung main untuk masuk jadi at least a courier business. Dia bisa bikin untuk let's say city courier Jakarta to Jakarta. Bagi kita that competition is always akan selalu ada. Kita juga melihat dari awal kita mulai Lion Parcel, kita melihat timbul dan tenggelamnya pemain-pemain. Ada alasan kenapa mereka masih bertahan, ada alasan kenapa mereka bisa berkembang. Kita melihat kompetisi datang dari mana aja. Hari ini kita melihat banyak pendatang atau logistik company dari luar. Kedepannya apakah itu akan berhenti? Tidak. Indonesia akan makin besar. Pergerakan e-commerce, internet penetrasi akan makin besar. Siapa pemain logistik luar yang tidak tertarik dengan market di Indonesia? Pasti akan terus berdatangan. Nggak hanya dari pemain logistik lagi. Kita melihat persaingan bisa aja datang dari perusahaan-perusahaan lain yang tahu-tahu pivot ke bisnis logistik. Karena kita bilang barrier to entry-nya rendah. Mereka sudah punya space, mereka sudah punya angkutan darat, dan itu mereka bisa turn untuk langsung jadi logistik. Jadi kita sih tidak khawatir dalam hal pasti akan ada berdatangan, pasti akan ada investasi yang besar-besaran untuk mempenetrasi market di Indonesia. Tapi bagi kita balik lagi, kuncinya kita bertahan adalah fundamental kita sendiri. Jadi kita fokus terhadap kita punya layanan-layanan fundamental, infrastruktur fundamental kita. Dari hulu sampai hilir kita pedulikan quality dan kita pedulikan efisiensi kita. Supaya at the end kita bisa memberikan harga yang baik dan juga service yang luar biasa. I think itu masalah semua bisnis sekarang ya. Kalau dulu kita harus memonitor 3 stakeholder dari perusahaan, employee-nya, lalu customer-nya.
Tapi kalau sekarang banyak bisnis itu kan memanfaatkan growth scalability dengan bermitra. Jadi mereka nggak bangun semuanya sendiri. Jadi mereka ada 4 stakeholder kali ini. Jadi perusahaan, employee-nya, customer-nya, lalu mitranya, partnernya. Membalance dari 3 ke 4 itu lebih susah lagi. Dan kita melihat ujungnya agar bisa semua kepentingan tercapai, yang penting objektifnya satu dulu. Bagi kita, dengan kita punya bisnis model kita dengan mitra, kita melihat sangat lebih mudah untuk scalable. Kita tinggal meng-create satu sistem, kita meng-create satu do and don'ts, rewards and punishment, dan semua mempunyai dashboard IT yang sama untuk the same goal, objektifnya sama. Jadi prinsipnya kita terhadap mitra itu fairness. Kita punya mitra yang udah lama dengan kita, untung banyak, mungkin dia bisa mencapai omset yang tinggi karena mereka juga mau berjuang, karena mereka juga kita bilang mengikuti arah perusahaan mau seperti apa, karena kita kan pasti guide mereka. Jadi prinsipnya kita mempunyai sistem, satu umbrella sistem untuk semua, lalu kita juga mengajarkan mereka, dan pada prinsipnya kita menjunjung tinggi fairness-nya supaya kita tidak punya kayak favoritisme terhadap 1-2 mitra, tapi kita berlaku sama semuanya. Semua preparation kita akan lakukan sebelum tahap itu. To go IPO bagi kita will always be the grand vision dari Lion Parcel. Apakah di 2024 kita melantainya, itu kita belum tahu karena banyak stepnya. Tapi yang pasti di 2024 ini preparation dari semuanya kita akan lakukan. Jadi dari si kita punya persiapan bisnis kita, persiapan kita punya laporan-laporan yang diwajibkan, itu wajib kita mempunyai persiapan yang lebih matang. Jadi bagi kita ini lebih exciting phase-nya ketika sekarang, karena kita lagi mencoba untuk memposisikan diri kita as a public company. It has to be operated berbeda dengan private seperti sekarang. Jadi apa aja step-stepnya, inilah banyak yang kita pelajarin, banyak challenge baru, ini yang exciting buat kita. Kita banyak melihat potensi-potensi terutama tuh di negara lain. Kita gimana bisa ngebantu ekspor dari UMKM kita. Kita mau meluncurkan banyak service internasional ke multiple countries. Kita pengen enable UMKM ini dengan harga ongkir yang jauh lebih murah lah untuk internasional. Kita merancang itu juga untuk bisa mereka lebih banyak kirimannya ke luar negeri. Kita juga melihat banyak dari bisnis logistik, nggak cuman kurir door to door delivery. Kita ekspansi terhadap pergudangan kita ekspansi terhadap kita punya middle mile-nya kita, network kita perluasan lagi. Jadi itu gabungan dari semuanya. Kita melihat banyak di logistik ini nggak cuma sekedar 3PL ataupun door to door, tapi banyak yang lainnya yang kita bisa masukin. Itu yang tadi ya, kita melihat the new business model Lion Parcel not just stopping as a logistic. We are still a young company, everybody masih punya creativity. Kita melihat nggak cuma sebagai logistik, tapi kedepannya bisa apalagi yang build on top dengan infrastruktur yang kita sudah punya ini. I think number one itu kita nggak terlalu mendengarkan berita. Jadi we are aware terhadap apa yang di luar sana, tapi kita nggak, kalau bahasa anak sekarang kan FOMO. Kita nggak cuma pengen ikut-ikutan without understanding. Kita nggak mau cuman, oke, eranya sekarang bakar duit, we have to be a company yang bakar duit, misalkan. But nantinya ketika that era flavor of the season-nya sudah berubah, dari perusahaan yang biasa bakar duit untuk perusahaan yang menghasilkan duit, it takes not just kayak switch begitu, tapi itu dari kondisi mentalnya dulu. How you manage the cost, how you manage the business. Kalau sekarang banyakkan revenue kita datang dari promotion,
how much of that revenue will remain setelah promotionnya kita cabut misalkan. Jadi bagi kita COVID or not COVID, ataupun tech winter or not tech winter, bagi kita melihatnya how agile atau how adaptable kita punya sendiri bisnisnya. Jadi pastinya during COVID dan during tech winter kita melihat we have to be lebih adaptable, dan kita melihat dengan tim kita tuh harus lebih agile. Jadi every day lebih matter. Kalau during crisis kita nggak bisa kayak planning, long term planning during crisis. Short term, next week, next 2 weeks, next month, what will happen, what we need to do. Jadi jauh lebih fast pace lah kalau during crisis. Jadi kita harus all hands on board kalau kita bilang. Dan that's how we get through crisis. Kita melihat oke, kalau pasti kan ada crisis, kita melihat oke, kemarin contohnya COVID, kita melihat memang dari sisi demand side tidak bermasalah, tapi dari sisi supply side-nya kita punya armada, kita punya pesawat, jumlah yang operate, flight-nya jauh berkurang, sehingga banyak barang nyangkut. Dan itu juga periode COVID itu untuk pelarangan penerbangan agak cepat kan, dikasih announcement-nya paling 3-4 hari, setelah itu dia penerbangan berjadwal di close dulu. Jadi dalam 3-4 hari kita harus merancang ulang semua logistik routing kita. Jadi dari Sabang sampai Merauke kita rancang ulang, oke ini pakai darat, ini pakai laut, ini pakai pesawat yang charter. Jadi kita dalam 3-4 hari sudah bisa merancang semuanya. Jadi itu yang kita bilang agile. Jadi udah nggak bisa kayak, oke kita meeting lagi minggu depan, ya nggak ada. Sabtu Minggu kita harus meeting, oke cek gimana routingnya kita sekarang. Dan dari situ karena kita punya, kita bilang planning during contingency crisis itu, tahu-tahu kita lihat, banyak rute darat yang udah jauh lebih bagus. Ternyata yang kita pikir infrastruktur daratnya atau jalannya, ternyata jauh lebih bagus dengan darat. Kita lihat kondisi pengiriman lewat laut juga lebih baik. Kita bikin produk kita ya, abis itu, JagoPack. Jadi JagoPack itu produk yang lahir setelah kita mengalami krisis. And which is a good thing buat kita kan akhirnya. Kalau kita lihat yang menarik dari generasi kita, banyak itu gimana menyesuaikan antara culture. Kita melihat kita tuh lagi di bridging antara, let's say kita bisa dibilang apa sebutannya kita millennial gitu ya. Dan setelah kita Gen Z, sebelum kita mungkin Gen Y. Dan at the end workforce yang baik, perusahaan yang baik kita lihat sekarang adalah how kita balance antara not just everybody is a millennial atau everybody a Gen Z. These differences in culture jauh lebih kelihatan daripada sebelum-sebelumnya. Kita itu di era how kita still maintain the tradition, tapi juga how to see what's next for innovation. Kita juga melihat dari sisi experience, know-how, what's been there, what's done that, tapi juga era untuk ngelihat what's new atau what has not been done sebelumnya. Dan itu yang kita lihat sebagai pemimpin young leaders, how kita bisa balance this two generation. Karena bagi kita juga nggak mau kehilangan the expertise of the older generation. Kita juga nggak mau kehilangan the spirit and the curiosity of the newer generation. And then how we create the work culture yang bisa enable dua-dua generation ini untuk perform their best, itulah yang jadi interesting challenge buat kita. I think itu comes from somewhere. Jadi maksudnya kenapa pemimpin muda sekarang dilihat seperti itu? Karena tergantung dari sisi targetnya atau sisi visinya apa yang mau dicapai. Kebanyakan yang jadi masalah adalah mereka ingin achieve a very high number at a very short time. Yang bahkan pada masa pemimpin-pemimpin yang lebih tua sebelumnya juga tidak mungkin. Mereka membangun empire itu bisa 10-20 years or even more than 20 years. And then now
orang-orang itu udah dituntut untuk be successful dalam perusahaan 5 tahun. 3 tahun, 5 tahun sudah harus sukses. Keinginan investornya atau keinginan stakeholdernya ingin langsung melihat angka yang wow. Kalau nggak big, mereka nggak lanjut. Itulah yang ngebikin bukan necessary kesalahan dari pemimpinnya per se, tapi kayak appetite-nya. Ketika kita rushing apapun, mau itu Gen Z, mau itu millennial, mau itu Gen X bahkan, rush things 3-5 tahun udah harus unicorn. Everybody will make mistake. Pasti you rush into something yang terlalu dipaksakan, pasti. Tapi the question adalah, apakah semua seperti itu? Enggak. Kita melihat juga banyak pemimpin-pemimpin yang bisa meng-create, mereka punya timing, mengerti marketnya, and bisa grow jauh cepat juga, tapi bukan dipalsukan, tapi bukan dibikin-bikin. Kalau for me, I try to balance out ya. Jadi ada 1 minggu full, my schedule will be packed tentang internal. Jadi laporan dari berbagai divisi, dari sisi operation, finance, marketing, including kayak kita punya commercial, itu akan full every day kita update dari masing-masing divisi. Tapi the next week-nya saya sebisa mungkin tidak ada meeting internal. Jadi karena mereka juga saya nggak mau tiap minggu meeting sama mereka kerjaannya sibuk bikin presentation. Bagi kita setelah itu mereka full on execution. Dan setelah internal itu di minggu depannya saya banyak lebih eksternal. Now during this external ini nggak ada rutin, justru di sini nggak ada jadwal. Saya tetap ketemu, ada yang bisa malam banget, ada yang bisa pagi banget, ada yang di tengah-tengah. Kadang orang-orang batalin karena eksternal kan lebih ada banyak kondisi, toto batal, jadi lebih free. Tapi itu intended bagi kita, bagi saya, karena ada masanya kita pack schedule-nya, otak kita pakai terus, tapi ada masa yang pas slow down di minggu berikutnya kita eksternal, lebih banyak ketemu, lebih sifatnya explore. Itu the creative juice-nya baru datang. Jadi setelah ketemu, dengar, exposure, then the next meeting dengan internal lagi, kita kayak, guys, gua dengar di luar tuh kayak seperti ini. Can we apply? Ada yang bisa kita contek gak? Atau kita bisa apply gak di kita? Dan itu jadi the dynamic between kayak thinking fast and thinking slow lah. Gitu. Sebenarnya sih trying to balance juga antara between sport and games sih. I play mobile games in my kayak resting time. Tapi juga I try to balance out with sport kayak main tenis, for example. Jadi tetap ada kayak ada activity keringetnya lah, gitu. Lalu juga and sometimes ya pasti baca-baca komik juga masih sih.